Halo, selamat pagi saya ucapkan kepada semua yang bergabung dengan saya pada saat ini. Saya Dr. Siva Ansen Liao dalam acara kita Mutiara Kebenaran. Dan salam Maranatha saya ucapkan, semoga Tuhan segera datang kembali. Dan pada hari ini kita akan membahas firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-19. Saya harap Anda siap untuk membuka Alkitab bersama dengan saya. Dan kalau Anda bertanya kenapa kita membahas 2 Samuel pasal 19, berarti Anda mungkin baru bergabung dengan acara Mutiara Kebenaran. Karena dalam acara kita ini, kita membahas kebenaran firman Tuhan yang kita ibaratkan seperti suatu mutiara yang begitu berharga. Dan kita membahas firman Tuhan, satu pasal biasanya dalam satu sesi kira-kurang lebih 1 jam, kadang kurang sedikit. Ya, dalam kasus-kasus tertentu ada yang overtime sedikit. Tetapi ya kurang lebih 1 jam, 40 menit sampai 1 jam kita akan membahas firman Tuhan. Dan kita sudah sampai, kita mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, dan seterusnya. Satu pasal, ya, tiap hari satu pasal. Sampai dengan 2 Samuel pasal yang ke-19 sudah pada hari ini. Dan sesi 2 Samuel ini saya merekamnya di pertengahan tahun 2023. Saya tidak tahu Anda mendengar ini pada tahun berapa atau pada waktu apa. Tapi kalau Tuhan belum datang atau masih menunda kedatangannya, maka kiranya rekaman ini menjadi bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang di sepanjang zaman. Oke, dan kita akan masuk ke dalam 2 Samuel pasal yang ke-19. Pasal ini cukup panjang, ada 43 ayat saudara kasih Tuhan. Ya, tetapi kita akan mulai, dan mungkin kita akan mulai justru dari ayat terakhir dari pasal sebelumnya. Jadi pasal 18 ayat 33. Dan kita akan baca terus ya sampai seterusnya. Tapi sebelum kita masuk, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan minta pertolongan Tuhan. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Kami mengucap syukur untuk segala berkat rohani yang kau persiapkan bagi orang-orang yang percaya kepadamu, yang telah kau selamatkan, yang kau lahir barukan melalui kuat kuasamu, melalui kerja Roh Kudus, yaitu mereka yang kami yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Tuhan, kami rindu untuk belajar lebih dalam, mengenal Engkau lebih baik lagi melalui firman-Mu. Dan tolong kami Tuhan, celikan mata rohani kami, terangi pikiran kami. Kami meminta ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke. Nah, sedikit konteks sebelum kita mulai. Kita masih dalam pembahasan 2 Samuel, di mana telah terjadi perang saudara di Israel ketika Absalom, putra dari Raja Daud, memberontak. Kita sudah membahas itu panjang lebar, mulai dari asal mula sebenarnya dari dosa Daud ya. Pemicunya adalah salah satunya dosa Daud. Nah, ini tidak menghilangkan tanggung jawab Absalom tentunya. Ya, bahwa ini dipicu oleh dosa Daud bukan berarti Absalom tidak bertanggung jawab. Jelas Absalom sendiri sangat bertanggung jawab dan Tuhan tuntut itu daripadanya. Tapi ketika Daud jatuh dalam dosa, ada konsekuensinya. Dan dosanya itu memicu dosa-dosa lain dalam keluarganya. Karena dosa itu sangat destruktif dan dosa itu bersifat menjangkit. Dan akhirnya kelemahan-kelemahan Daud ya, dengan masalah dia dengan perempuan dan lain sebagainya, muncul secara lebih nyata lagi di dalam diri anak-anaknya. Dan itu adalah konsekuensi dosa, saudara Tuhan. Kita membaca bagaimana ya Amnon anaknya, kemudian Absalom anaknya, akhirnya ketika Daud bersalah, ya mereka sebagai anak-anaknya bersalah berkali-kali lipat lagi gitu. Artinya mereka memperburuk ya kelemahan bapak mereka dalam diri mereka. Dan kita sudah membaca, sekali lagi saya tekankan bukan berarti baik Amnon maupun Absalom mereka tidak memiliki kehendak bebas. Jelas mereka memiliki kehendak bebas dan mereka dituntut bertanggung jawab juga. Dan mereka membayar harga kesalahan mereka. Ya, Amnon akhirnya dibunuh oleh Absalom. Nah, Absalom yang memberontak bersama dengan banyak orang lain. Mereka semua masing-masing membuat pilihan mereka. Ahitofel membuat pilihannya dan lain sebagainya. Tetapi orang-orang yang setia kepada Tuhan dan setia kepada Daud, raja yang diurapi Tuhan, mereka setia pada Daud. Dan di pasal 18 kita membaca peperangan terjadi, peperangan yang decisif, yang terakhir. Ya, mungkin ada perang-perang lain sebelum itu, maksudnya pertempuran-pertempuran lain.
Tapi terakhir terjadi pertempuran di hutan Efraim di mana Absalom ditemukan oleh Yoab dan dibunuh oleh Yoab. Sekalipun Daud sebenarnya bermaksud untuk memberikan kasih karunia kepada Absalom. Ya, dan itu terakhir ketika Daud, kita baca di pasal 18, mendapat kabar bahwa Absalom sudah mati, dia menangis. Jadi kita baca dari 2 Samuel 18 ayat 33. Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan, anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau Absalom, anakku, anakku. Pasal 19 sekarang. Lalu diberitahukanlah kepada Yoab, ketahuilah raja menangis dan berkabung karena Absalom. Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara. So pada hari itu tentara itu mendengar orang berkata, raja bersusah hati karena anaknya. Sebab itu, tentara itu masuk kota dengan diam-diam pada hari itu, seperti tentara yang kena malu kembali dengan diam-diam karena melarikan diri dari pertempuran. Raja menyelubungi mukanya dan dengan suara nyaring merataplah raja, anakku Absalom, Absalom, anakku, anakku. Lalu masuklah Yoab menghadap raja di kediamannya serta berkata, pada hari ini engkau mempermalukan semua hambamu yang telah menyelamatkan nyawamu pada hari ini, dan nyawa anak-anakmu laki-laki dan perempuan, dan nyawa istri-istrimu, dan nyawa gundik-gundikmu, dengan mencintai orang-orang yang benci kepadamu, dan dengan membenci orang-orang yang cinta kepadamu. Karena pada hari ini engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima dan anak buah tidak berarti apa-apa bagimu. Bahkan aku mengerti pada hari ini bahwa seandainya Absalom masih hidup, dan kami semua mati pada hari ini, maka hal itu kau pandang baik. Oleh sebab itu, bangunlah, pergilah keluar dan berbicaralah menenangkan hati orang-orangmu. Sebab aku bersumpah demi Tuhan, apabila engkau tidak keluar, maka seorang pun tidak akan ada yang tinggal bersama-sama dengan engkau pada malam ini. Dan hal ini berarti celaka bagimu, melebihi segala celaka yang telah kau alami sejak kecilmu sampai sekarang. Lalu bangunlah raja dan duduk di pintu gerbang. Maka diberitahukanlah kepada seluruh rakyat demikian. Ketahuilah, raja duduk di pintu gerbang. Kemudian datanglah seluruh rakyat itu menghadap raja. Adapun orang Israel sudah melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Seperti yang kita bahas di sesi yang lalu, Daud sangat sedih sekali. Dia tidak mampu untuk merekonsiliasi kepentingan dua aspek, yaitu kasih dan keadilan. Ya, kita sudah bahas itu panjang lebar di sesi sebelumnya. Keadilan menuntut bahwa Absalom harus dihukum. Tetapi kasih Daud menginginkan, mendambakan bahwa Absalom bisa diselamatkan dari kesalahannya ini. Gitu kan? Dan Daud tidak punya kuasa untuk merekonsiliasi keduanya. Dia tidak bisa melakukan keadilan sekaligus kasih, sehingga dia berseru, ya, Absalom, Absalom anakku, dan sangat profetik sekali, sangat menggambarkan Yesus Kristus. Dia berseru di sini, kalau aku mati menggantikan engkau. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan, namun yang bisa dilakukan oleh Allah Bapa, dan Allah Bapa merekonsiliasi kasihnya dengan keadilannya dengan cara mati di kayu salib, menggantikan orang berdosa. Yesus Kristus mati menggantikan kita. Kita adalah Absalom, kita adalah orang-orang yang memberontak ya kepada Bapa kita di sorga. Dan Bapa di sorga harus menghukum kita, tapi dia juga begitu mengasihi kita. Jadi apa yang Daud tidak mampu lakukan, putranya yang lebih besar dari dia, yaitu Yesus Kristus, lakukan. Namun kelanjutannya, saudara kasih Tuhan, kita membaca bagaimana raja terus berkabung, sehingga ketika tentara pulang pun, yang tentunya sudah cukup lama ya dari pembawa pesan ini, yaitu orang Ethiopia, kemudian ada si Ahimaas yang adalah pelari yang berlari untuk membawa kabar kepada Daud, dan tentunya sudah cukup lama, minimal beberapa jam di sini. Ketika tentara masuk, mereka mendapatkan suasana yang penuh berkabung karena rupanya Daud menangis. Ya, menangis, dan sehingga itu tersiar kabar bahwa raja bersusah hati karena anaknya. Sehingga kita membaca bahwa ketika tentara itu masuk, mereka bagaikan malu-malu begitu, seperti kalah padahal mereka menang, dan mereka mestinya bersuka cita, namun mereka malah berduka cita karena raja mereka berduka cita. Dan ada satu pelajaran yang cukup penting di sini. Kenapa tentara ini jadi malu-malu, jadi bersusah hati? Karena mereka bersimpati dengan Daud, atau karena mereka sangat menghormati Daud. Nah, jadi ketika kita menghormati seseorang, terutama atasan kita, terutama kayak seperti raja di sini, tentara sangat menghormati Daud karena mereka berperang demi Daud.
Mereka adalah pasukannya Daud dan mereka maju untuk mendapatkan kemenangan bagi Daud. Sehingga ketika Daudnya sedih, maka mereka mau tidak mau kena efek. Mereka juga merasa sedih dan sebagainya. Terlepas dari benar tidaknya Daud di sini ya, kita akan bahas itu nanti. Apakah Daud berlaku benar atau tidak. Tapi poinnya adalah bahwa ketika suatu tentara setia, loyal ya, kepada seorang pemimpin, ya, maka ketika pemimpinnya sedih, mereka akan ikut sedih. Ketika pemimpinnya senang, bahagia, mereka akan ikut berbahagia. Nah, bagaimana dengan hubungan kita dengan Tuhan, saudara Tuhan? Maksudnya, apakah kita sinkron dengan Tuhan, ya, sinkron dengan hati Tuhan? Nah, ini yang sangat penting. Seperti tentara di sini sinkron dengan hatinya Daud. Demikian juga kita seharusnya sinkron dengan hatinya Tuhan dalam berbagai hal. Ada hal-hal di dunia ini yang Tuhan benci. Apakah kita membencinya juga? Ya. Ketika Tuhan berkata, aku membenci kesombongan, aku membenci tangan yang menumpahkan darah, aku membenci orang-orang yang melanggar hukum Tuhan dan lain sebagainya. Apakah kita memiliki konsep yang sama? Ya, apakah kita ada membenci dosa-dosa di dunia ini? Gitu. Nah, tentu Tuhan menginginkan kita mengasihi orang juga. Ya. Tuhan juga mengasihi orang-orang berdosa, tapi Tuhan membenci dosa mereka. Nah, tetapi terlalu sering orang percaya, orang yang mengaku diri percaya, prajurit-prajurit Kristus, ya, kita mengasihi dunia ini. Padahal Tuhan berkata, itulah yang Tuhan katakan di Yakobus pasal 4 ayat yang keempat, ya. Nah, tidak tahukah kamu, tidak tahukah kalian bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Ya. Sama seperti dalam kasus Absalom dengan Daud di sini. Kalau kamu adalah orang yang setia kepada Daud, ya kamu tidak akan senang dengan perjuangan Absalom. Kamu tidak akan senang dengan misalnya Absalom berhasil melakukan ini, berhasil melakukan itu. Anda berkata, saya tidak senang dengan itu. Ya, sebaliknya, kalau Anda adalah di kubunya Absalom, Anda tidak akan senang. Misalnya Daud berhasil mendapatkan pijakan kaki di Mahanaim dan sebagainya. Anda tidak akan senang dengan itu. Dan dunia dengan Tuhan ini berada dalam pertentangan. Ya, jadi Anda menjadi sahabat yang mana, saudara kasih Tuhan? Ya, intinya, saya ingin menegaskan di sini bahwa seperti tentara Daud sinkron dengan Daud. Demikian juga kita seharusnya sinkron dengan Tuhan kita. Nah, kemudian kita masuk sekarang ke permasalahan selanjutnya, yaitu apakah dibenarkan bagi Daud untuk bersedih sedemikian rupa sehingga prajuritnya sampai ya terbawa-bawa, sehingga mereka tidak bisa lagi menikmati kemenangan itu, ya, di mana mestinya mereka bersuka cita, mereka menang dan ancaman terhadap mereka lewat dan Tuhan memberikan kemenangan yang besar kepada mereka, tapi malah akhirnya menjadi sedih dan lain sebagainya. Apakah Daud dibenarkan? Dan dalam hal ini jawabannya mungkin tidak sehitam putih itu, gitu ya. Di satu sisi kita memahami Daud ya sebagai seorang ayah yang begitu mengasihi putranya Absalom, ya. Tapi di sisi lain dia juga bukan hanya seorang ayah, dia juga adalah seorang raja. Dan sebagai seorang raja, Absalom adalah orang yang memberontak. Dia adalah penjahat, dia adalah orang yang telah mengangkat tangan melawan pemerintah yang disetujui oleh Tuhan. Dan mestinya saya rasa di sini Daud lebih menyeimbangkan peran dia sebagai ayah dan peran dia sebagai raja. Ya. Sebagai ayah, dia boleh saja berduka cita, ya, tetapi sebagai seorang raja, dia harus bisa melihat juga bahwa apa yang Absalom lakukan memang sangat salah dan prajurit-prajuritnya di sini telah melakukan hal yang baik di dalam memenangkan pertempuran demi dia. Nah, tentu salah satu sumber kesedihan Daud adalah bahwa bisa saja sebenarnya tentaranya melepaskan Absalom. Ya, mungkin Daud sudah dengar juga, ya kita tidak tahu, belakangan mungkin dia akan dengar bahwa Absalom sebenarnya sudah tergantung di atas pohon dan dibunuh oleh Yoab. Padahal mestinya mungkin Yoab bisa saja menangkap Absalom, ya, mengikat dia, membawa dia kepada Daud dan sebagainya. Mungkin itu yang Daud inginkan. Ya, tapi intinya di sini Daud bersedih, dan kita lihat di sini Yoab masuk dan memberi nasihat kepada Daud, saudara kasih Tuhan. Dan nasihat dia ini bagaimana, saudara kasih Tuhan? Ya, nasihat dia ini tentu cukup membagi pendapat, ya. Mungkin ada sebagian orang anggap nasihatnya cukup baik dan sebagainya. Dan saya melihat ya nasihat ini ya bisa dibilang cukup baik juga, ya, tapi cukup abu-abu juga lah begitu. Ada beberapa hal yang dia besar-besarkan, tetapi intinya adalah Yoab berhasil menyampaikan inti maksud dia kepada Daud, bahwa Daud tidak fair bagi kamu gitu ya untuk
berlaku seperti ini. Gitu, di mana sepertinya kamu menyalahkan orang-orang yang sudah berjuang bagi kamu. Tentu Yoab sendiri yang merasa paling secara pribadi berkepentingan karena dialah yang membunuh Absalom, gitu. Dan bagi Yoab adalah seorang yang kita sudah lihat karakter dia dari awal ya. Bagi dia dunia ini hitam putih, entah kamu lawan atau kawan begitu. Dan bagi Yoab tidak banyak chance untuk suatu kasih karunia gitu. Ya, ketika Abner dalam pertempuran membunuh adiknya, dia membunuh Abner. Dan dia melihat juga di sini bahwa Absalom adalah seorang penjahat dan harus dibunuh. Oleh karena itu, dia berkata di sini, pada hari ini engkau mempermalukan semua hambamu yang telah menyelamatkan nyawamu pada hari ini. Oke, mungkin benar yang dikatakan oleh Yoab di sini bahwa tindakan Daud membuat pasukannya bingung, ya, dan mungkin merasa dipersalahkan. Dikatakan di sini, dengan mencintai orang yang benci kepadamu dan dengan membenci orang yang cinta kepadamu. Nah, ini tentu sedikit berlebihan ya. Tapi poinnya adalah bahwa kamu lebih mengutamakan Absalom daripada kami semua kalau begitu. Ya. Karena pada hari ini engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima anak buah tidak berarti apa-apa bagimu. Ini juga sedikit melebih-lebihkan, tapi ada poinnya di sini. Bahkan aku mengerti pada hari ini bahwa seandainya Absalom masih hidup dan kami semua mati pada hari ini, maka hal itu kau pandang baik. Sekali lagi, ini tentunya misrepresentasi ya. Menyalah representasikan pandangan Daud pastinya. Namun memang tindakan Daud bisa membuat orang-orang berpikir seperti itu gitu. Ya, dan Yoab memberikan kepada Daud ya kebenaran atau persepsi orang begitu. Hei, kamu tahu tidak? Apa tindakan kamu ini akan membuat orang berpikir ya bahwa ya kamu akan lebih suka kalau Absalom hidup dan kami semua mati. Ya tentu Daud tidak berpikir demikian. Ya, tetapi ketika dia berduka cita berlebihan, bisa seperti itu. Ya. Dan ini mengingatkan kita bahwa duka cita kita memang tidak boleh berlebihan. Ya, dan ini benar di dalam 1 Tesalonika pasal 4 misalnya ketika berbicara mengenai orang-orang yang mati, orang Kristen yang mati, kadang-kadang ya, kita sebagai orang percaya kita akan kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Entah karena usia, entah karena penyakit dan lain sebagainya. Tapi Paulus memberikan suatu pengharapan. Dia bilang supaya kita tidak berduka cita seperti dunia ini. Ketika kita mengalami kehilangan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita punya pengharapan. Gitu. Ya, jadi duka cita yang berlebihan tidaklah baik juga. Dan sebenarnya Yoab saya rasa cukup berguna untuk memberikan nasihat seperti ini. Ya, bahkan seorang raja seperti Daud pun memerlukan orang yang bisa datang dan memberi nasihat kepada dia. Walaupun nasihat itu mungkin cukup tajam dan cukup keras. Ya, dan Yoab sudah punya sejarah yang panjang dengan Daud. Daud sangat mengenal Yoab. Yoab juga sangat mengenal Daud sebenarnya. Ya, dan Yoab tahu kelemahan-kelemahan Daud. Ingat bahwa ketika Daud membunuh Uria, Yoablah yang disuruh sebagai tangan dia. Dan jadi Yoab sangat mengenal Daud. Dan dia juga adalah sepupu raja. Oleh karena itu dia berani berbicara belak-belakan kepada Daud di sini. Ya. Dan di ayat yang ke-7, Yoab mengusulkan atau memberi saran di sini ya. Bangunlah, pergilah keluar, berbicaralah, menenangkan hati orang-orangmu. Dan kalau tidak, dia berkata, dia memberi peringatan di sini. Orang akan berpikir bahwa mereka akan kecewa dengan Raja Daud. Padahal mereka sudah menjual nyawa istilahnya. Mereka sudah berperang untuk Daud, tapi mereka bisa kecewa. Dan ya, Raja Daud dalam kesedihannya dia mendengarkan nasihat Yoab. Walaupun mungkin dia akan merasa sangat kesal dengan Yoab karena melanggar perintahnya langsung untuk tidak membunuh Absalom. Tapi Daud masih cukup punya kebijaksanaan untuk menyadari bahwa nasihat Yoab ada benarnya, ada bagusnya, ada benih kebenaran di situ. Walaupun Yoab membesar-besarkan beberapa poin, namun Daud bisa memahami. Dan di sini diperlukan hikmat bijaksana, saudara-saudara, bahwa kita bisa menyadari ada nasihat yang baik sekalipun diberikan oleh orang yang mungkin kita kesal. Ya, saya yakin Daud sangat kesal dengan Yoab, saudara-saudara. Daud sangat kesal dengan Yoab pada saat ini. Ya, tetapi ketika dia mendengar suatu nasihat yang dia tahu ini nasihat yang bagus, ya, walaupun diberikan oleh orang yang sangat membuat dia kesal, ya, Daud tetap menerima nasihat itu. Dan Daud bangun, dia duduk di pintu gerbang, rakyat datang kepadanya. Dan ini mengajarkan satu poin lagi bahwa Daud tidak mengizinkan akhirnya perasaan dia untuk melumpuhkan dia.
dia akhirnya tetap melakukan apa yang benar, sekalipun mungkin perasaannya tentu masih begitu sedih, masih begitu gundah gulana, namun dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dan ini adalah suatu pelajaran yang sangat indah. Kadang-kadang kita sebagai manusia membiarkan perasaan kita melanda kita sedemikian rupa sehingga kita bagaikan tidak lagi mampu melakukan apa yang benar gitu. Dan perasaan itu bermacam-macam. Ada yang karena ketakutan. Ada orang yang takut sehingga tidak berani melakukan yang benar. Ya. Ada orang yang karena hawa nafsu. Karena hawa nafsu dia tidak melakukan yang benar. Ada yang karena kesedihan ya, seperti Daud di sini. Dia tidak melakukan yang benar. Gitu ya. Macam-macam lagi. Perasaan manusia memiliki berbagai rentang emosi di dalam dirinya. Dan emosi-emosi ini tidak buruk. Ya. Semua emosi itu ada gunanya sebenarnya. Ya. Tapi emosi manusia juga banyak disalahgunakan. Tapi Tuhanlah yang menciptakan manusia yang bisa punya perasaan sebagai gambaran dari dirinya. Namun semua perasaan ini semua punya maksud dan tujuan sebenarnya. Dan intinya adalah bahwa perasaan-perasaan ini tidak boleh menghalangi kita dari melakukan apa yang benar, melakukan kehendak Tuhan. Oke, kita baca lebih lanjut lagi dari ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Sekarang ya. Seluruh rakyat dari semua suku Israel berbantah-bantah katanya, Raja telah melepaskan kita dari tangan musuh kita. Dialah yang telah menyelamatkan kita dari tangan orang Filistin. Dan sekarang ia sudah melarikan diri dari dalam negeri karena Absalom. Tetapi Absalom yang telah kita urapi untuk memerintah kita sudah mati dalam pertempuran. Maka sekarang mengapa kamu berdiam diri dengan tidak membawa raja kembali? Raja Daud telah menyuruh orang kepada Zadok dan Abiatar, imam-imam itu dengan pesan, berbicaralah kepada para tua-tua Yehuda demikian. Mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali ke istananya? Sebab perkataan seluruh Israel telah sampai kepada raja. Kamulah saudara-saudaraku, kamulah darah dagingku. Mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali? Dan kepada Amasa haruslah kamu katakan, bukankah engkau darah dagingku? Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika engkau tidak tetap menjadi panglimaku menggantikan Yoab. Demikianlah dibelokkannya hati semua orang Yehuda secara serentak sehingga mereka menyampaikan kepada raja pesan ini, kembalilah tuanku dan semua anak buahmu. Nah, kemenangan Daud atas Absalom tentunya memporak-porandakan ya, aliansi yang telah dibangun oleh Absalom. Dan mereka menjadi berpikir ya bahwa ya, sekarang raja yang telah kita urapi yaitu Absalom sudah mati. Jadi selanjutnya apa gitu kan? Dan terjadi perdebatan di antara mereka sendiri. Apakah kita harus membawa kembali Daud? Dan mereka mengingat bahwa Daudlah yang selama ini telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Filistin. Dan oleh sebab itulah mereka pernah mengurapi Daud di Hebron banyak tahun yang lalu itu. Nah, sangat menarik sekali. Mereka berkata bahwa mereka telah mengurapi Absalom. Di ayat 10 dikatakan ya, Absalom yang telah kita urapi. Nah, Alkitab tidak mencatat kapan Israel mengurapi Absalom. Kemungkinan itu terjadi di Hebron juga, ketika Absalom memberontak di situ. Namun yang menarik adalah bahwa Absalom diurapi oleh rakyat, namun tidak diurapi oleh Tuhan. Dan kita masih ingat ketika Daud waktu itu, dia punya kesempatan 2 kali untuk membunuh Saul waktu Saul mencari-cari nyawanya. Tapi apa yang Daud katakan? Aku tidak mau melawan, aku tidak mau menggerakkan tanganku apalagi sampai membunuh orang yang diurapi Tuhan. Jadi diurapi oleh Tuhan. Itu sangat penting sekali. Diurapi oleh Tuhan. Ya, tetapi Absalom diurapi oleh Israel, tapi rupanya tidak diurapi oleh Tuhan. Nah, Daud adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Daud adalah raja di sini. Tetapi ketika Daud menang, dia tidak mau memaksakan kerajaannya kepada Israel dan Yehuda. Dan bahkan dia mengirim pesan kepada mereka, maukah kalian menerima aku kembali menjadi raja? Ayo kalau mau, jangan bertele-tele, begitu istilahnya. Dan ini menggambarkan bahwa Daud mau menjadi raja hanya atas orang-orang yang memang rela dia menjadi raja. Ya. Dan dia berkata bahwa ya kalau kalian mau aku menjadi raja, ayo ya, sambut aku, begitu. Nah, ini jelas menggambarkan Tuhan Yesus juga. Ya, Tuhan Yesus memang adalah raja di atas segala raja dan dia adalah pribadi yang paling berkuasa, namun dia tidak memaksakan kita untuk menerima dia sebagai raja.
Ya, tentunya kalau kita tidak menerima dia sebagai raja ada konsekuensi. Ya, konsekuensinya adalah kita tidak punya hubungan dengan dia. Kita berada di luar dari kasih karunia-Nya. Gitu. Seperti Israel. Israel memahami bahwa di dalam kerajaan Daud ada keamanan terhadap orang Filistin dan sebagainya. Ya. Dan di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Dan Tuhan tidak memaksakan keselamatan itu. Tuhan menawarkannya. Maukah kamu menerima keselamatan ini? Mengakui aku sebagai Tuhan dan Rajamu. Ya, kalau kita tidak mau, Tuhan tidak akan paksa, saudara kasih Tuhan. Ya. Karena Tuhan mau manusia menerima dia dengan bebas, dengan kehendak bebasnya. Dan ini adalah hal yang sangat penting. Karena kalau Tuhan mau pakai cara paksa, Tuhan tidak perlu ciptakan manusia dengan kehendak bebas. Tuhan tinggal ciptakan robot sebenarnya, yang persis seperti manusia, tapi semuanya dikendalikan. Nah, ada suatu paham di dunia teologi namanya Calvinisme, yang mengajarkan bahwa semua yang terjadi di dunia ini sudah ditentukan oleh Tuhan. Semuanya diatur, disetel oleh Tuhan. Melalui dekrit rahasia Tuhan. Gitu. Jadi apapun yang terjadi ketika manusia melakukan A atau B atau C, itu Tuhan yang menentukan manusia melakukan itu. Dan kita bilang ini adalah pengajaran yang salah, nonsens, omong kosong. Allah memang ada menentukan banyak hal. Ya, kita tidak menyangkal bahwa Allah berdaulat, bahkan kita mengukuhkan Allah berdaulat. Tapi Allah yang berdaulat juga untuk memberikan kehendak bebas bagi manusia dan menyuruh manusia yang memilih. Ya. Jadi memang Allah yang memberikan kehendak bebas itu, tapi manusia yang Tuhan berikan kehendak bebas itulah yang memilih berbagai hal. Termasuk memilih apakah mau menerima dia, tunduk kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau tidak. Dan tentu ada konsekuensinya, tapi Tuhan tidak mau memaksakan itu. Ya, seperti Daud di sini, sangat luar biasa sekali. Dan orang-orang Israel akhirnya memutuskan, ya kita mau terima Daud lagi. Kita mau terima Daud lagi, tetapi itu baru terjadi setelah Absalom mati tentunya. Dan ini memberitahu kita bahwa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita, ada saingan-saingannya Tuhan Yesus yang harus mati terlebih dahulu dalam hidup kita. Jadi Tuhan tidak mau menjadi salah satu ilah, tapi dia mau menjadi Allah satu-satunya yang benar dalam hidup kita. Dan seringkali sebelum kita mematikan, menghilangkan ilah-ilah lain, berhala-berhala dalam hidup kita, seringkali kita tidak bisa melihat keindahan Yesus Kristus. Dan kita tidak bisa menjadikan dia raja sesungguhnya dalam hidup kita. Oke, nah kemudian kita melihat apa yang terjadi di sini. Daud mengutus Zadok dan Abiatar. Zadok dan Abiatar adalah imam yang selama ini sangat setia mendukung Daud. Dan kita bisa berasumsi bahwa Zadok dan Abiatar tinggal di Yerusalem. Mereka menjaga kemah, menjaga tabut perjanjian di situ. Dan Daud berkata kepada Zadok dan Abiatar, coba kamu yakinkan orang Yehuda, karena dia mendengar bahwa seluruh Israel sudah mau membawa dia kembali menjadi raja. Tetapi bagaimana dengan Bani Yehuda? Karena Bani Yehuda ini yang terpecah dua juga. Ya, seperti seluruh Israel sempat diboyong oleh Absalom, sebenarnya Yehuda juga terpecah. Ada sebagian yang setia kepada Daud, tapi ada sebagian yang akhirnya dibelokkan kepada Absalom. Salah satunya contohnya adalah Amasa yang disebut di sini. Amasa dan dia adalah keponakannya Absalom, jadi masih cucu keponakannya Daud sebenarnya. Dan dia diangkat Absalom menjadi panglimanya Absalom pada waktu itu. Dan ya kita berkata bahwa Daud rupanya di sini apa yang Daud lakukan? Nah, Daud bukan tentunya bermaksud untuk memecah belah kerajaannya, walaupun nanti kita melihat efeknya ya ada seperti itu juga. Namun maksud Daud adalah dia justru ingin mempersatukan mereka. Jangan sampai ada suku yang ketinggalan gitu. Dia mendengar suku-suku lain sudah mulai sepakat untuk membawa Daud, dan dia mau Yehuda, kamu pimpin, ya, kamu menjadi pemimpinnya di sini. Kamu yang karena Daud sendiri berada dari suku Yehuda, jangan sampai suku lain sudah siap, suku Yehuda belum siap, gitu. Dan dia berkata kepada Amasa juga, Amasa, kamu akan tetap menjadi panglimaku menggantikan Yoab. Bahkan dia mengangkat sumpah di sini ya. Nah, kenapa dia melakukan ini? Ada beberapa alasan mungkin. Satu adalah bahwa dia ingin memenangkan orang-orang yang tadinya memihak kepada Absalom untuk kembali kepada dia. Ya, jadi dia berjanji intinya bahwa orang-orang ini tidak akan dihukum. Ya, contohnya Amasa dan lain sebagainya. Dan ini adalah usaha Daud untuk mempertahankan kesatuan dari kerajaan Israel. Dia tidak mau kerajaan Israel terpecah karena isu ini. Ya.
Dan tentu ada juga yang melihat bahwa ini adalah cara dia menghukum Yoab juga, ya, karena tadinya Yoab adalah panglima tentaranya, tapi Yoab ternyata tidak mendengarkan perintah Daud secara langsung. Nah, terlepas dari benar tidaknya tindakan Yoab untuk membunuh Absalom, yang mungkin bagi banyak orang sebenarnya sudah tepat tindakannya itu karena Daud terlalu lemah terhadap Absalom mungkin, tapi kenyataannya memang benar bahwa Yoab melanggar perintahnya Daud secara langsung. Dan mungkin karena pelanggaran itu, ya Daud, ya, walaupun dia sadar bahwa Yoab adalah prajurit yang hebat dan lain sebagainya, namun dia mengangkat Amasa menjadi kepala pasukan dia di sini, ya. Oke, sekarang kita baca ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Lalu berangkatlah raja pulang dan sampailah ia ke tepi sungai Yordan. Sementara itu orang Yehuda telah sampai ke Gilgal untuk menyongsong raja dan untuk membawa raja menyeberang sungai Yordan. Juga Simei bin Gera, orang Benyamin yang dari Bahurim itu cepat-cepat datang bersama-sama dengan orang-orang Yehuda untuk menyongsong Raja Daud. Juga ada 1.000 orang dari daerah Benyamin bersama-sama dengan dia. Dan Ziba, hamba keluarga Saul, dan ke-15 anaknya laki-laki dan ke-20 hambanya bersama-sama dengan dia datang tergesa-gesa ke sungai Yordan mendahului raja. Lalu menyeberang dari tempat penyeberangan untuk menyeberangkan keluarga raja dan untuk melakukan apa yang dipandangnya baik. Maka Simei bin Gera sujud di depan raja ketika raja hendak menyeberangi sungai Yordan. Dan berkata kepada raja, "Janganlah kiranya tuanku tetap memandang aku bersalah, dan janganlah kiranya tuanku mengingat kesalahan yang dilakukan hambamu ini pada hari tuanku raja keluar dari Yerusalem. Janganlah kiranya raja memperhatikannya lagi. Sebab hambamu ini tahu bahwa hamba telah berbuat dosa. Dan lihatlah pada hari ini, akulah yang pertama-tama datang dari seluruh keturunan Yusuf untuk menyongsong tuanku raja." Lalu berbicaralah Abisai anak Zeruya, katanya, "Bukankah Simei patut dihukum mati karena ia telah mengutuki orang yang diurapi Tuhan?" Tetapi Daud berkata, "Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya, sehingga kamu pada hari ini menjadi lawanku? Masakan pada hari ini seorang dihukum mati di Israel? So, bukankah aku tahu bahwa aku pada hari ini adalah raja atas Israel?" Kemudian berkatalah raja kepada Simei, "Engkau tidak akan mati." Lalu raja bersumpah kepadanya. Oke. Baik, jadi kita melihat di sini setelah menjadi jelas bahwa suku-suku Israel dan suku Yehuda sekarang mau dan rela menerima Daud sebagai raja, barulah Daud kembali, dia menuju ke Yerusalem lagi, dan dia kembali menelusuri jalur yang mungkin tadinya dia lewati ketika dia lari. Dan ingat, mereka lari sampai ke Mahanaim yang ada di sebelah timur sungai Yordan, dan yang berada di perbatasan Israel dengan di luar Israel. Dan mereka kembali lagi, ya, menelusuri langkah mereka sampai lagi ke sungai Yordan. Dan sementara itu suku-suku Israel yang lain berkumpul di seberang sungai Yordan, juga di seberang baratnya. Jadi kita bisa membayangkan Daud di sebelah timur sungai Yordan, suku-suku Israel di sebelah barat sungai Yordan. Dan sungai Yordan adalah salah satu fitur geografis yang sangat penting di Israel waktu itu, ya. Dia membelah dari atas, dari Danau Galilea sampai ke Laut Mati, dan merupakan batas tanah Kanaan sebenarnya sungai Yordan itu, walaupun memang sebelah timur sungai Yordan juga akhirnya dipegang oleh orang Israel, yaitu 2,5 suku, yaitu Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye. Nah, tetapi menyeberangi sungai Yordan adalah simbolis kembalinya Daud, dan oleh karena itu mereka berkumpul. Gilgal adalah tempat yang bersejarah. Gilgal adalah di sebelah barat sungai Yordan, dan kita masih ingat Gilgal itu adalah tempat orang Israel pertama kali berkemah waktu mereka memasuki tanah Kanaan di bawah Yosua. Jadi ketika Yosua menyeberangi sungai Yordan, dia pertama membuat orang Israel berkemah di Gilgal sebelum mereka menyerang kota Yeriko. Tapi Gilgal juga adalah tempat banyak sekali hal-hal bersejarah lainnya, seperti disitulah Samuel memperbaharui jabatan raja untuk Saul waktu itu, kalau kita baca di 1 Samuel. Tapi di Gilgal jugalah Tuhan menolak Saul karena dia melakukan kesalahan, ya, dan menjanjikan bahwa akan ada raja lain menggantikan Saul, yang terbukti adalah Daud. Ya, sehingga sangat cocok sekali bahwa Daud kembali diterima sebagai raja oleh Israel di Gilgal di sini. Dan seperti pada waktu Daud lari, kita diperkenalkan kepada sejumlah orang yang menjumpai dia waktu dia keluar dari Yerusalem. Demikianlah ketika dia mau kembali lagi ke tahta dia,
kita diperkenalkan kepada sejumlah orang. Yang pertama adalah Simei. Dan kita ingat Simei pada waktu itu mengutuki Daud habis-habisan. Tetapi itu adalah kesalahan besar tentunya ya. Tetapi di sini kita melihat dia datang dan meminta ampun. Dan ini sudah tindakan yang benar, saudara Tuhan. Dan ketika kita berbuat salah, ada beberapa opsi. Ya, kita bisa terus berbuat salah, kita bisa mencoba menutupi kesalahan itu, kita bisa mencoba lari. Ya. Tetapi Simei tahu bahwa itu tidak bisa dilakukan. Dan ya mungkin Simei melakukan ini karena dia ketakutan, takut dihukum oleh Daud. Tapi ya itu ketakutan untuk dihukum adalah salah satu motivasi yang baik untuk bertobat, saudara Tuhan. Ya, Tuhan tidak meremehkan orang yang mau bertobat karena dia takut dihukum. Itu adalah salah satu motivasi. Ya. Dan Simei tentu dia takut dihukum. Ya. Dan dia datang. Ya, dan dia meminta ampun. Dan kalau kita baca kata-katanya dengan tulus, dia tidak membenarkan dirinya. Dia hanya berkata bahwa kiranya Tuanku ya jangan mengingat kesalahan yang dilakukannya gitu. Dan di ayat 20 sangat jelas, hambamu ini tahu bahwa hamba telah berbuat dosa gitu ya. Jadi ya sangat jelas sekali, dan dia menggarisbawahi bahwa karena aku tahu aku bersalah lah, maka aku salah satu yang pertama datang untuk menyongsong raja dan lain sebagainya. Dan memang kita baca bahwa dia bersama dengan katanya orang Benyamin ya, dan orang-orang Yehuda katanya di sini ya. Bahkan ada 1.000 orang dari daerah Benyamin di ayat 17. Dan ini menggambarkan bahwa suku Benyamin, suku yang tadinya setia kepada Saul, ya, tetapi mereka sekarang setia kepada Daud di sini. Dan ada juga Ziba juga dari keluarga Saul, hambanya Saul. Yang Ziba kita ada ketemu di pasal-pasal sebelumnya, dialah yang membawa bekal makanan kepada Daud waktu dia melarikan diri. Ya, dan waktu itu Ziba mengatakan hal-hal yang buruk tentang Mephiboset gitu. Nanti kita akan ketemu Mephiboset juga, saudara-saudara. Tapi Ziba menyongsong Daud juga, walaupun tidak diceritakan apa yang mereka bicarakan di sini. Yang diceritakan adalah Simei. Ya. Dan kembali kita menggarisbawahi bahwa Simei mengaku dosanya dan meminta ampun kepada Daud. Dan ini adalah basis yang cukup baik. Ya. Nah, Abisai, ya, pasukan Daud, salah satu dari pahlawan dia, salah satu panglima dia, ya, ternyata masih mendendam di sini. Dan dia berkata, wah, dia harus dihukum mati, katanya sini ya. Tapi Daud tidak. Ya. Cara Daud berbeda dengan cara Yoab dan cara Abisai. Kita melihat Daud adalah raja yang penuh dengan belas kasihan. Dan dia banyak mengampuni orang. Ya, mungkin karena dia sendiri merasa bahwa dia sudah diampuni oleh Tuhan. Dan ini adalah basis yang sangat bagus. Orang Kristen seharusnya adalah orang yang sangat siap mengampuni orang lain karena kita sudah diampuni. Dan Daud tentunya teringat bahwa dia pun pernah berdosa besar di hadapan Tuhan. Ya, masalah Batsheba, masalah Uria. Dan Tuhan telah mengampuni dia. Ya, oleh karena itu Daud berkata, hari ini ya Tuhan telah menunjukkan bahwa dia berkenan kepada aku diangkat lagi menjadi raja, dan Tuhan membuat aku menang melawan Absalom, walaupun mungkin secara manusiawi sulit sebenarnya untuk melihat kemenangan Daud. Jadi Tuhan sudah bermurah hati pada aku tidak mau pada hari ini mengacaukannya gitu ya, dengan menghukum mati Simei gitu. Ya, dan dia berkata di sini tentang Abisai ya, katanya di sini, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Jadi baik Yoab maupun Abisai, ini karakter yang cukup kompleks. Jadi satu sisi mereka sangat berjasa untuk Daud dan mereka sangat setia kepada Daud. Sangat setia kepada Daud. Namun di lain sisi, cara mereka itu sangat berbeda dengan Daud gitu. Banyak pemikiran mereka beda, di mana Daud pengen memenangkan Abner, menurut mereka Abner harus dimusnahkan. Daud ingin memenangkan Absalom, menurut mereka harus dimusnahkan. Dan ini terbalik lagi. Mereka mau memusnahkan Simei, Daud jangan, gitu ya, jangan. Jadi ya mereka adalah orang-orang yang setia kepada Daud, namun kita melihat di sini sangat berbeda. Sehingga dikatakan Daud bilang, apa urusanku dengan kamu hai anak-anak Zeruya, sehingga kamu pada hari ini menjadi lawanku. Ya, kata lawan di sini dalam bahasa Ibraninya berasal dari kata Satan. Ya, jadi Satan itu secara literal artinya lawan, gitu, lawan. Nah, dan raja bersumpah pada Simei, engkau tidak akan mati. Walaupun ini belum istilahnya finalnya dengan Simei. Ya, jadi kita melihat Daud tidak melupakan total kesalahan Simei. Itu nanti kita akan baca kalau kita sampai di kitab raja-raja dan lain sebagainya, di mana Daud memberi pesan kepada Salomo mengenai Simei ini. Gitu ya. Jadi
Daud memberikan kasih karunia, tapi Daud tidak melupakan sama sekali hukuman juga yang nanti akan diberikan kepada Simei belakangan, tapi bukan hukuman mati sini ya. Dan sebenarnya Yoab harus mempercayai Daud sebenarnya ya, ketika Daud mau menyuruh Yoab untuk tidak membunuh Absalom, mungkin Daud punya rencana untuk hukuman tertentu kepada Absalom. Walaupun ya akhirnya Yoab memilih untuk membunuh Absalom secara pribadi di sini. Oke, kita baca ayat 24 sampai ayat 30. Juga Mephiboset bin Saul menyongsong raja, ia tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara janggutnya, dan pakaiannya tidak dicucinya sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat. Ketika ia dari Yerusalem menyongsong raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mephiboset?" Jawabnya, "Ya tuanku raja, aku ditipu hambaku. So hambamu ini berkata kepadanya, pelanailah keledai bagiku supaya aku menungganginya dan pergi bersama-sama dengan raja, sebab hambamu ini timpang. Ia telah memfitnahkan hambamu ini kepada tuanku raja, tapi tuanku raja adalah seperti malaikat Allah, sebab itu perbuatlah apa yang tuanku pandang baik. Walaupun seluruh kaum keluargaku tidak lain dari orang-orang yang patut dihukum mati oleh tuanku raja, Tuanku telah mengangkat hambamu ini di antara orang-orang yang menerima rezeki dari istanamu. Apakah hakku lagi? Dan untuk apa aku mengadakan tuntutan lagi kepada raja?" Tetapi raja berkata kepadanya, "Apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang halmu? Aku telah memutuskan engkau dan Ziba harus berbagi ladang itu." Lalu berkatalah Mephiboset kepada raja, "Biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat." Oke, salah satu karakter lain yang kita ketemu lagi di sini adalah Mephiboset. Nah, Mephiboset adalah kita tahu anaknya Yonatan yang dikasihi oleh Daud. Bahkan Daud mengangkat dia untuk bisa makan dari mejanya. Intinya dia perlakukan Mephiboset seperti anak sendiri juga. Dan kita melihat di sini bahwa di pasal-pasal sebelumnya ketika Ziba, hambanya Mephiboset, datang menyongsong Daud waktu dia lari dari Yerusalem, Ziba memfitnah ya. Jadi kita tahu sekarang bahwa itu adalah fitnahan ya. Ziba berkata bahwa Mephiboset senang bahwa Absalom datang ya, dan Absalom menang ya, karena katanya Mephiboset berkata, "Oh, mereka akan mengembalikan kerajaan ayahku kepadaku." Yang sangat tidak masuk akal sebenarnya, karena kalau Absalom menang dari Daud pun dia tidak akan mengangkat Mephiboset menjadi apa-apa gitu. Jadi itu sebenarnya adalah fitnahan yang sangat keji ya. Dan Mephiboset di sini menceritakan bahwa dia ditipu, ya dia sebenarnya mau ikut bersama dengan Daud, tapi Ziba memfitnah dia dan lain sebagainya. Dan berdasarkan bukti-bukti sepertinya sih ceritanya Mephiboset ini yang benar ya. Dan kita bahkan dikasih tahu bahwa dia tidak membersihkan kakinya, tidak memelihara janggutnya sebagai tanda perkabungan. Tetapi kita melihat di sini Mephiboset memiliki sikap hati yang benar, yaitu sikap hati bahwa saya sudah menerima karunia yang begitu besar dari Daud. Saya tidak akan mempersalahkan Daud. Silakan Daud lakukan apa, Raja Daud lakukan apa yang benar di matanya. Bahkan dia berkata, Daud seperti malaikat Allah. Perbuatlah apa yang Tuanku pandang baik, gitu ya. Dan Daud sadar sepertinya bahwa Ziba sudah menipu dia, tapi dia juga tidak mau menghukum Ziba saat itu juga, ya. Dan yang Daud lakukan adalah dia membatalkan dekrit dia atau perintah dia mengenai Ziba. Karena waktu sebelumnya, waktu Ziba memfitnah Mephiboset, Daud sempat berkata, "Yaudah kalau gitu mulai sekarang semua ladangnya Mephiboset adalah untukmu, Ziba." Gitu ya. Dan sekarang setelah mendengar dari dua sisi, Daud, kita tidak diberikan semua detailnya ya. Kita tidak tahu apa penyelidikan apa yang dilakukan oleh Daud atau apa gitu. Dan kemungkinan besar juga sulit nanti untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah gitu. Karena bisa jadi ujung-ujungnya adalah dia bilang begini, dia bilang begini gitu. Jadi hanya perkataan dua orang. Nanti Mephiboset bersikukuh bahwa ini yang terjadi, Ziba bersikukuh ini yang terjadi, dan mungkin tidak ada orang lain yang bisa menjadi saksi, atau saksi semua yang ada misalnya anak-anak Ziba atau hambanya Ziba tidak akan netral misalnya, gitu kan? Mereka mungkin memihak satu pihak. Sehingga Daud berkata, "Ya sudah, aku putuskan saja sekarang kalian bagi tanah itu." Dan selain itu, mungkin Daud juga menyadari kenapa dia buat keputusan seperti ini. Mungkin dia menyadari bahwa Ziba orang yang berambisi dan dia tidak mau di bawah Mephiboset gitu ya. Jadi menaruh dia di bawah Mephiboset tidak banyak gunanya
begitu. Sehingga ya udah lebih baik dipisah saja. Lagi pula dengan peristiwa ini, hubungan antara Mephibosheth dengan Ziba pasti sudah tidak cocok lagi. Siapapun yang benar gitu ya, katakanlah Mephibosheth benar dan Ziba yang memfitnah dia, maka toh Ziba tidak mungkin lagi secara efektif bekerja bagi Mephibosheth. Demikian juga sebaliknya, kalau Ziba yang benar dan Mephibosheth yang bohong juga tidak mungkin lagi mereka bekerja sama begitu. Dan Ziba menjadi bawahannya Mephibosheth, sudah tidak ada kepercayaan lagi di antara mereka. Ya, dan dengan demikian cara yang terbaik adalah ya sudah dipisah saja. Tetapi Mephibosheth menunjukkan sikap dia dan hati dia di mana dia berkata, saya tidak perlu itu lagi. Ya, saya tidak perlu itu lagi. Biarlah dia ambil semuanya. Yang penting aku tahu bahwa rajaku ya, yang dia kasihi Daud sudah pulang dengan selamat. Dan semua tindakan Mephibosheth di sini membuat saya pribadi ya sebagai pelajar Alkitab cenderung lebih percaya kepada apa yang dikatakan oleh Mephibosheth di sini. Karena Ziba sepertinya sangat cepat sekali dia setuju dengan bahwa semua ladangnya diberikan kepada dia. Ada motivasi-motivasi lain sepertinya dalam diri Ziba. Namun Mephibosheth sangat tulus di sini. Dia sangat mengasihi Daud dan dia merasa sangat diberkati oleh Daud. Dan ini adalah sikap yang baik untuk kita contoh ya, terutama untuk putra Daud yaitu Yesus Kristus ya, karena kita sudah menerima kasih karunia yang begitu besar. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya Tuhan, kita lebih peduli memperjuangkan hak kita ya, dan kita, Tuhan mestinya aku dapat begini. Tuhan kenapa engkau tidak berkati aku begini? Tuhan begini dan sebagainya. Tanpa kadang-kadang kita menyadari betapa banyak yang Tuhan sudah berikan pada kita. Dan kita malah lebih banyak menuntut Tuhan. Ya. Padahal kita harus berkata, Tuhan, engkau sudah berikan aku begitu banyak. Ya. Keselamatan sudah begitu besar. Sehingga Tuhan, berbuatlah apa yang engkau pandang baik. Nah, bukan berarti kita tidak boleh minta kepada Tuhan. Ya, Tuhan suruh kita untuk menyampaikan segala pergumulan kita kepadanya. Namun dengan sikap yang rendah hati, saudara Tuhan. Bukan dengan sikap bahwa seolah-olah Tuhan hutang pada kita. Bukan dengan sikap seolah-olah kita pantas mendapatkan ini dan itu dan sebagainya. Tapi ketika kita meminta dengan rendah hati, ya, atau seperti Mephibosheth di sini, bukan marah-marah dan lain sebagainya, tetapi dengan sadar berkata bahwa Tuhan, engkau sudah berbuat begitu banyak, ya, dan ya mungkin aku malu untuk minta lebih lagi begitu, tapi ya engkau perbuatlah sesuai dengan kehendak-Mu. Ini adalah sikap yang tepat dan benar. Oke, kita baca lagi. Ayat 31 sampai ayat yang ke-39. Juga Barzilai orang Gilead itu telah datang dari Rogelim dan ikut bersama-sama raja ke sungai Yordan untuk mengantarkannya sampai di sana. Barzilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang yang sangat kaya. Berkatalah raja kepada Barzilai, ikutlah aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem. Tapi Barzilai menjawab raja, berapa tahun lagi aku hidup sehingga aku harus pergi bersama-sama dengan raja ke Yerusalem? Sekarang ini aku telah berumur 80 tahun. Masakan aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik? Atau masih dapatkah hambamu ini merasai apa yang hamba makan atau apa yang hamba minum? Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan? Apa gunanya hambamu ini lagi menjadi beban bagi tuanku raja? Sepotong jalan saja hambamu ini berjalan ke seberang sungai Yordan bersama-sama dengan raja. Mengapa raja memberikan ganjaran yang sedemikian kepadaku? Biarkanlah hambamu ini pulang sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri, dekat kubur ayahku dan ibuku. Tapi inilah hambamu Kimham, ia boleh ikut dengan tuanku raja. Perbuatlah kepadanya apa yang tuanku pandang baik. Lalu berbicaralah raja, baiklah Kimham ikut dengan aku akan berbuat kepadanya apa yang kau pandang baik. Dan segala yang kau kehendaki daripadaku akan kulakukan untukmu. Kemudian seluruh rakyat menyeberangi sungai Yordan. Juga raja menyeberang setelah berpamitan dengan Barzilai dengan ciuman. Lalu orang ini pun pulanglah ke tempat kediamannya. Oke. Nah, tokoh selanjutnya ini bukan menyongsong Daud, tetapi dia datang bersama dengan Daud dari Mahanaim. Ya, jadi Barzilai katanya adalah seorang Gilead. Gilead adalah suatu daerah di sebelah timur Yordan. Suatu kota namanya Rogelim yang kita tidak tahu ada di mana saat ini, sudah hilang dari peta kita. Ya, tapi rumahnya dekat Mahanaim. Dan dialah Barzilai ini dikatakan sebagai orang yang kaya. Dan dialah yang menyediakan makanan untuk Daud dan pasukannya selama mereka di Mahanaim. Dia menggunakan kekayaannya dengan sangat tepat, saudara kasih Tuhan. Ya, dan
pertanyaan kita adalah kalau kita diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat jasmani, dengan materi, dengan uang, adakah kita sebijak ya, Barzilai di sini yang menggunakan kekayaan kita demi Sang Putra Daud yang lebih besar, yaitu Yesus Kristus. Dan seperti Barzilai menggunakan kekayaannya untuk Daud, ya, dalam perjuangan Daud, dalam peperangan Daud, adakah kita menggunakan sumber-sumber yang Tuhan telah berikan pada kita untuk peperangan rohani? Ya, untuk perjuangan Yesus Kristus, pemberitaan Injil, gerejanya, tubuhnya di muka bumi ini, yaitu gereja-gereja yang Alkitabiah dan pengabaran Injil di seluruh dunia. Adakah kita melakukan itu? Nah, ini adalah hal yang patut kita pertanyakan bagi diri kita sendiri, ya. Dan Barzilai rupanya sudah tua, rupanya 80 tahun ya, dan dia tetap ikut mengantar dan raja, dan kita bisa membayangkan ini tentu bukan perjalanan yang mudah baginya. Nah, raja sangat tergerak di sini oleh apa yang dilakukan oleh Barzilai, dan dia menawarkan kepada Barzilai, "Oh ya, kalau gitu kamu ikut aku ke Yerusalem, aku akan menjamu kamu, aku akan kasih kamu tempat tinggal yang baik." Ya, karena pada zaman itu tentu berada di ibu kota di Yerusalem itu adalah hal yang terhormat dan sebagainya, apalagi makan dari tempat raja ya. Tetapi Barzilai menolak secara halus. Nah, intinya dia berkata, itu tidak ada gunanya lagi bagiku, gitu kan? Tentu dia lebih nyaman di rumah dia sendiri, dan apa yang bisa Daud tawarkan di situ? Ya, di dalam kalau masalah uang, ya Barzilai sudah punya cukup, dia adalah orang yang kaya, sudah. Ya mungkin di istana Daud ada banyak hiburan, ya, seperti dikatakan ada makanan yang enak-enak, ada penyanyi-penyanyi, tapi Barzilai berkata, aku sudah tua begini, aku tidak menikmati hal-hal itu lagi, gitu. Nah, ini mengingatkan kita dari perspektif Barzilai ini sangat tepat ya, bahwa kesenangan-kesenangan dunia ini sangat sementara sekali, saudara Tuhan. Dan apa yang bisa kita katakan? Yaitu berlalu dengan begitu cepat ya, dan banyak orang muda mengejar itu hari ini. Tapi ketika kita mengejar kenikmatan dunia, hiburan dan lain sebagainya, tanpa kita mengejar Tuhan, maka ketika kita tua, kita akan memandang ke belakang itu semua kosong. Kosong. Nol nilainya. Dan kita semakin bijak dengan semakin kita berumur, mulai menyadari apa sebenarnya yang penting di dunia ini. Ya. Kita mulai menyadari bahwa ketika seorang makin dekat dengan kematiannya, dia mulai paham bahwa apa yang aku telah lakukan, gitu kan? Apa yang akan bertahan sampai kekekalan. Gitu. Dan saya sangat prihatin kepada orang-orang yang telah menghabiskan hidupnya dengan sia-sia. Apalagi yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, bagi yang sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau Anda menyia-nyiakan hidupmu, engkau bukan berbuat bagi Tuhan, maka apa yang akan Anda bawa dalam kekekalan nanti? Ya. Nah, Barzilai menyadari itu. Ya, dia paham bahwa ya sampai umur begini, apalagi yang hal-hal duniawi apa yang masih mau dia kejar, gitu kan? Nah, ini hal yang perspektif yang sangat bagus sekali. Cuman jangan perlu kita tunggu kita sudah tua baru menyadarinya. Baiklah, kita belajar dari firman Tuhan, dan umur berapapun kita saat ini, berarti Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk berbuat bagi Dia. Dan Barzilai berkata, lebih baik curahkanlah kasih karunia kepada Kimham, dikatakan ya, Kimham. Nah, dipahami secara umum bahwa Kimham ini walaupun tidak eksplisit dikatakan, Kimham ini kemungkinan besar adalah anak dari Barzilai. Ya, jadi entah anak entah cucunya. Tapi Barzilai bilang bahwa ya ini kalau gitu berikanlah hadiah untuk Kimham sajalah, begitu ya, Kimham. Dan menarik sekali bahwa Kimham, nama Kimham ini ada muncul lagi di tempat lain di Alkitab, ya, yaitu di dalam kitab ini Yeremia. Ya. Yeremia pasal 41 ayat 17. Sangat menarik sekali. Di mana ada dikatakan penginapan milik Kimham. Yesaya 41 ayatnya, bukan Yesaya, Yeremia ya. Yeremia pasal 41 ayat yang ke-17 saya bacakan di sini. Kemudian mereka berjalan terus dan berhenti di tempat penginapan milik Kimham dekat Bethlehem. Nah, kita tidak bisa pasti apakah Kimham yang dimaksud di sini, penginapan milik Kimham, itu sama dengan Kimham yang dimaksud di 2 Samuel 19. Tapi kita bisa ya mengkonekkannya. Kalau benar ya Kimham ini sama, berarti Kimham akhirnya pergi bersama Daud ke Yerusalem. Yerusalem dekat dengan Bethlehem. Dan mungkin Daud memberikan dia sebidang tanah di dekat situ. Dan akhirnya Kimham membuka penginapan di situ. Itu ada kemungkinan di sini ya.
Nah, memang kitab Yeremia ditulis sudah ratusan tahun setelah Daud, dan ada yang bisa berargumen bahwa ini pasti Kimham yang beda lagi, ya, karena sudah beda ratusan tahun. Tapi bisa jadi juga bahwa maksudnya penginapan milik Kimham ini mengacu pada nama penginapan itu yang dibangun pertama oleh Kimham yang di zaman Daud gitu. Nah, ada spekulasi mengenai apakah ini penginapan yang dipakai oleh Tuhan Yesus ketika dia lahir, ya, ketika Maria dan Yusuf datang dan Maria mau melahirkan, mereka kan akhirnya melahirkan di palungan, gitu, di palungan. Ya. Dan ingat bahwa mereka lahir di Bethlehem, Yesus lahir di Bethlehem, dan penginapan ini ada di dekat Bethlehem. Ini satu-satunya penginapan yang kita dikasih tahu namanya yang ada di dekat Bethlehem, gitu, sehingga banyak orang berspekulasi bahwa jangan-jangan ini penginapan karena disebut dalam Alkitab, gitu kan. Walaupun di kitab Yeremia. Tapi kita tidak bisa pasti mengenai itu. Dan tidak penting sih bagi kita untuk tahu penginapan apa yang Tuhan Yesus pakai. Itu bukan hal yang penting sekali. Tapi ya, istilahnya ada suatu romantisme lah dalam spekulasi ini. Bahwa jangan-jangan akhirnya Kimham lah yang dipakai oleh Tuhan untuk membangun sebuah penginapan yang belakangan mungkin ya seribuan tahun setelah Daud dipakai oleh sang putra Daud begitu. Nah, kita tidak tahu pasti akan itu semua spekulasi, tapi ya menarik istilahnya, ya, menarik, spekulasi yang menarik, penuh dengan romantisme ini, coincidence gitu. Kita lanjutkan di 2 Samuel 19 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-43. Sesudah itu berjalanlah raja terus ke Gilgal, dan Kimham ikut dengan dia. Seluruh rakyat Yehuda bersama-sama setengah dari rakyat Israel telah mengantarkan raja. Tetapi seluruh orang Israel datang menghadap raja dan berkata kepada raja, "Mengapa saudara-saudara kami orang-orang Yehuda itu menculik raja dan membawa dia menyeberangi sungai Yordan dengan keluarganya dan semua orang Daud yang menyertai dia?" Lalu semua orang Yehuda menjawab orang-orang Israel itu, "Oleh karena raja kerabat kami, mengapa kamu menjadi marah karena hal ini? Apakah kami makan apa-apa atas biaya raja? Apakah kami mendapat keuntungan?" Tetapi orang-orang Israel itu menjawab orang Yehuda, "Kami 10 kali lebih berhak atas raja. Sebagai anak sulung kami melebihi kamu. Mengapa kamu memandang kami rendah? Bukankah kami yang pertama-tama harus membawa raja kami kembali?" Tapi perkataan orang Yehuda itu lebih pedas daripada perkataan orang-orang Israel. Nah, di sini kita melihat bahwa perpecahan di Israel belum sepenuhnya diselesaikan gitu ya. Jadi perpecahan masih ada dan siap meletus oleh alasan yang sekecil apapun. Dan kita bisa merasakan bahwa ini alasan yang dicari-cari. Lebih mendasar adalah masalah kesombongan, masalah kehormatan, masalah siapa yang lebih hebat dari yang lain, dan ya perselisihan antara suku Yehuda dengan suku-suku lain. Kita melihat di sini menyebabkan suatu keretakan hubungan. Ya. Dan tadinya kita membaca bahwa seluruh Yehuda membawa ini ya di ayat 40 seluruh rakyat Yehuda, tapi ada setengah rakyat Israel. Jadi seluruh Yehuda dan setengah Israel menyambut Daud. Kita bertanya ya setengahnya lagi di mana gitu kan. Nah, tapi rupanya yang Israel ini karena hanya setengah yang menyambut Daud ya, dan mereka merasa kalah gitu. Yehuda begitu satu hati, kok mereka seperti terlambat atau kalah, dan itu dijadikan semacam pertentangan bagi mereka. Dan ini mengajarkan kita bahwa manusia ketika kita ada suatu roh perselisihan gitu kan, maka alasan kecil apapun bisa kita pakai untuk saling berselisih, yang Tuhan tidak mau sebenarnya. Tuhan tidak mau hal ini terjadi. Dan kerajaan Daud bagaimanapun juga adalah kerajaan manusia dengan kelemahan-kelemahan. Termasuk kita melihat di sini dengan hal yang begitu kecil mereka siap untuk berperang. Dan efeknya akan dirasakan di pasal 20 yang akan kita bahas di sesi selanjutnya. Tetapi pelajaran terakhir kita adalah bahwa betapa mudahnya kita manusia seringkali berselisih, ya, berdebat dan lain sebagainya oleh hal-hal yang kecil sebenarnya. Dan lebih adalah masalah ego mereka saling berbalas-balasan, ya kami 10 kali lebih berhak dan lain sebagainya. Dan ini adalah hal-hal yang bodoh yang tidak perlu dipertentangkan. Nah, seringkali di dalam jemaat-jemaat lokal, di antara saudara-saudara seiman, mempermasalahkan dan memperdebatkan hal-hal yang tidak perlu diperdebatkan. Nah, ini sangat menyedihkan hati Tuhan tentunya. Mari kita belajar dari itu semua, dan kita berpegang kepada apa yang benar, kita menguji segala sesuatu. Dan kiranya semua pendengar sekalian diberkati oleh pelajaran kita hari ini, dan kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya, masih bersama dengan saya Dr. Stephen Ansandiao.
Tetap setia kepada Tuhan, tetap berjemaat dengan Alkitabiah, tetap belajar firman Tuhan, baca firman-Nya tiap hari, berdoa kepadanya. Dan sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Salam Maranatha.